Sayang. Dulu di sini. Bisa nggak? Bisa dong. Bisa nggak? Ayo, kita angkat. Angkat, Mas. Ini angkat. Iya, ayo. Ayo, Nak, diangkat. Yuk, pegang. Udah, yuk. Awas pelan-pelan. Hati-hati, Mas Haidro. Tuh, diangkat. Iya. Ayo, Mas, angkat, Mas. Lama banget nih nggak ketemu sama teman-teman di apa kabar sih kalian kalau boleh tahu? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Tapi ini bisa dibilang momen puasa yang lumayan terberat selama saya hidup berapa nih 42 tahun. Karena nyempet ada ini ya, flu, sakit kayak panas dalam gitu. Biasanya tuh aku cuman denger-denger cerita aja orang panas dalam kayak apa sih. Sehingga ada minuman-minuman yang harus biar nggak panas dalam gitu. Tadi aku nggak ngerti sama sekali. Baru nih pertama kali nih bulan Ramadan kali ini merasakan juga kayak apa flu, nggak enak banget ya. Jadi puasa tuh bisa sampai nggak bisa sujud, sakit gitu kan kepalanya kan gitu. Jadi sebelum-sebelumnya tuh aku nggak pernah. Alhamdulillah ini baru sekarang agak kena flu pas di bulan puasa. Enggak, aku memang nggak pernah ke dokter sih. Jadi biasanya ngerawat diri sendiri tuh dengan ramuan-ramuan, minuman yang sehat, makanan yang sehat, buah dan sebagainya. Berapa lama durasi sakitnya itu kemarin? Kebetulan nih ya, jadi selama bulan Ramadan ini aku itu pas sakit banget itu kayak asam lambungnya naik gitu ya, kayak apa tuh yang mau nggak boleh makan pedes ya. Aku makan pedes, suamiku udah ngarang. Terus sakitnya tuh sampai kayak nggak bisa jalan kayak gitu. Kebetulan aku lagi di Solo waktu awal-awal Ramadan tuh kan. Aku baru pulang 2 hari lalu ke Jakarta. Terus sakitnya tuh sampai kayak nggak bisa jalan. Lambung kali ya? Aku nggak tahu, pokoknya tuh sakit banget. Akhirnya aku batal, sekali udah batal. Alhamdulillah kayak Allah baik banget sama aku. Malamnya aku dikasih halangan. Jadi seminggu itu memang nggak puasa kan, halangan kan biasanya wanita 1 minggu, 6 hari ya. Ya udah jadi batalnya pas lagi sakit tuh pas ini. Nah pas udah mau sembuh, udah mau recovery, udah agak lumayanan. Tapi alhamdulillah gini, karena kan ketika kita sakit pun sebenarnya nggak boleh puasa kan sayang banget ya kalau nggak puasa di bulan Ramadan. Walaupun sebenarnya hakikat berpuasa itu lebih kepada bagaimana kita merasakan. Kalau udah ngerasain kan udah tahu tuh rasanya. Kalau kita lapar tuh kayak gimana, kita nggak bisa makan, nggak bisa minum tuh rasanya kayak gimana. Nah ternyata banyak banget saudara-saudara kita di seluruh daerah-daerah di pelosok-pelosok Nusantara ini tuh rasain itu tiap hari gitu kan, nggak bulan Ramadan itu. Jadi dengan spirit Ramadan ini mudah-mudahan Indonesia itu bisa mengentaskan kemiskinan. Jadi apa yang kita lakukan hari ini tuh ada butiran-butiran debu aja sebenarnya, hanya kecil-kecil gitu skupnya, tetapi bila mana ini dilakukan oleh setiap orang, setiap warga yang mempunyai penghasilan lebih, yang pasti zakat fitrah aja lah, zakat fitrah kan wajib hukumnya. Jadi kita ya menyalurkan ini terus baru melihat kan benar-benar penerimaan manfaatnya itu benar-benar membutuhkan. Ini baru di sini masih Jakarta Selatan, belum yang lain-lain. Aku tuh udah banyak banget pengalaman. Ada yang rumah kan tadi sama virus tuh, aku kasihan nih rumahnya. Aku pernah ngeliat bukan hanya satu rumah kecil ditinggalin sama beberapa orang yang penuh, tetapi rumah itu dihuni oleh 3 keluarga karena sif-sifan. Jadi orang yang kerjanya malam, nanti dia tidurnya pagi. Orang yang kerjanya kantor pagi, dia udah keluar kan, berarti yang tidur malam. Rolling 3 kali gitu. Jadi kalau yang kuli-kuli nanti dia pergi tuh pagi, dia kerjakan biasanya jam 8 sampai jam 5 kan. Nanti baru tuh istirahat di rumah gitu. Ada di Indonesia tuh masih banyak yang kayak gitu. Kak, menghabiskan waktu Ramadan kemarin di Surakarta dan ngajak anak jalan-jalan. Seperti apa, ada perbedaan nggak sih Ramadan di sini sama di Surakarta? Iya. Ya kalau Ramadan di sana tuh lebih banyak tutup tuh. Jadi kayak agak-agak di Arab gitu loh. Kalau di Arab tuh kan tutup gitu kan semuanya. Ini juga hampir semua kayak restoran tuh tutup. Jadi kalau kita lagi berhalangan terus kita nggak puasa, kita hampir nggak bisa makan di 80% restoran yang kita mau gitu. Cuman dikit-dikit banget, terus bukanya juga sore gitu kan. Nah kalau di Jakarta kan lebih banyak ya. Terus secara entertainment, mall dan sebagainya. Cuman nggak tahu sih, saya jarang jalan-jalan di sana. Karena ya lebih banyak di rumah, dan kebetulan kemarin kita di Jogja itu juga ada persiapan satu project yang memang lagi pre-produksi gitu. Jadi lebih fokus ke situ, dan
ya jalan-jalannya mah cuma ke pasar, kemana lagi ya, terus yang gitu-gitu aja. Saya jarang pergi-pergi kalau di yang tamasya gitu ya, jarang. Duanya sih, jadi suami aku kan emang di sana, aku emang kecilannya emang dari sini gitu. Jadi artinya aku kayak kemarin tuh 1 bulan di sana. Jadi kalau pas bulan Ramadan kemarin puasa pertama aku di sana sama ibu aku, begitu buka puasa langsung berangkat ke sana, jadi pindah-pindah aja. Jadi anak aku ini 5 tahun, konsepnya 5 tahun harus sama orang tua. Jadi kita nggak sekolahin yang kayak di mana, nggak nanti, maksudnya setelah 5 tahun. Jadi 5 tahun ini konsep balita di bawah 5 tahun ini benar-benar sama keluarga aja yang terdekat, ibu, ayah, bahkan kita tidak pakai suster, tapi ada ART atau orang-orang dari suami aku, kolega, kerabat yang membantu untuk menemani main. Ibaratnya gantian, tapi namanya mandiin atau terus kayak masih menyusun bajunya kalau pergi doang. Sekarang pakai pampers itu udah dibiasain, enggak, itu masih ibunya sendiri gitu. Dan kadang-kadang makan ayahnya gitu yang masakin, karena anakku makanannya itu yang terjaga, nggak boleh jajan-jajan. Jadi kalau udah keluar kita bawa makanan sendiri, kayak buahnya juga. Buah kan sekarang banyak ya yang karbitan gitu kan, jadi bagaimana memilih buah itu kita belanja sendiri, ikannya, terus sayurannya. Seprotektif itu Kak dengan anak. Untuk kesehatan iya. Jadi memang dari lahir itu kan lahirnya lebih awal ya. Jadi kayak ketubanku tuh nggak ada gitu, kayak apa? Pokoknya dia tuh lahirnya lebih dulu. Kayak aku lagi periksa ke dokter, kemudian aku lagi santai-santai makan somai, kok tiba-tiba nih ngomong-ngomongnya lama banget sama suami aku. Tiba-tiba katanya ada masalah di kandungan aku, jadi harus dilaksanakan operasi sekarang juga gitu. Jadi kan aku harus menyiapkan segala macam kan, jadi kayak ambil darah apa segala. Untungnya alhamdulillah kondisi aku prima, jadi kayak darah aku tuh nggak kental, nggak encer gitu kan. Nah jadi bisa dilakukan. Kalau encer kan nanti kan dia harus transfusi darah, kalau pendarahan dan sebagainya. Ini alhamdulillah ini banget. Nah kemudian aku lagi makan tuh kan mual kan, kalau nggak boleh operasi sebenarnya 5 jam. Tapi kayaknya tuh waktu itu masih 2 jam, belum 3 jam tuh aku udah kayak ini harus operasi. Jadi kayak yang penting nahan jangan sampai muntah. Pokoknya waktu itu tuh udah kayak hidup mati, kayak ibu dan atau kata suamiku tuh pilih ibu atau anak gitu loh pada saat itu gitu katanya. Cuman aku kan nggak dikasih tahu biar nggak panik gitu. Jadi ya udah pokoknya aku berjalan seininya aja, mengalirnya begitu. Nah sampai sekarang anakku tuh tidak pernah kembali ke dokter. Jadi kita waktu itu 2 hari 2 malam di rumah sakit. Pulang udah yang rawat ayahnya sendiri. Masalah kesehatan, nggak pernah balik ke dokter sekalipun.